Ya Habibi ya Muhammad.
i'adatil awlan wa lihat i'adatul akhir wa bil zaman awlan, yakni dan dalam dibangkitkan awal serta isim itu 2 kali 6 pagi, yaitu dibangkitkan awal itu pula serta isimnya seperti sama 2 awal yang lahir seperti putih, hitam, merah dan barang sebagainya, atau awal yang batin seperti ilmunya dan tubuhnya dan akalnya dan barang sebagainya. Dan kata setengah ulama, dan demikian itu dia dibangkitkan dan yaitu gaib lemah. Dan dimuktamadkan kata ulama radhiyallahu anhu, dibangkitkan alim bisi diri jasmani ini nam telah mahdum, nam telah ditiadakan, seperti besarnya, tingginya, kecilnya. Kayak itu gini, kayak kita misalnya kurusnya kayak dulu ya kayak di Papua, lamaknya, tingginya, putihnya, hitamnya, itu kan, halusnya, pandainya. Dan dinamai demikian itu aizat dirinya, dan dibangkitkan zamannya pula. Nah, masanya atas kata ulama wajib namun, dan kata setengah ulama tiada dibangkitkan dia. Adi dulu pendapat ada. Dan kata setengah ulama radhiyallahu anhu, dan arti nama zaman yakni masa atau saat, waktu atau ketika, itu dia aja tuh, zaman, masa, saat atau ketika itu sama aja. Nah, ini arti nih, zaman, masa, saat, ketika, yaitu ini samaan menyerupai barang suatu nam majhul dengan barang suatu nam maklum. Seperti engkau kata bagi orang lain, dan engkau datanglah kepadaku dalam tengah hari. Kemungkinanlah datanglah aku tengah hari. Nah, berarti kan masanya atau waktunya tengah hari dan barang sebagainya di sini. Dan kata setengah ulama, dan dia itu daripada wujud barang suatu yang telah maklum halnya, dikiranya. Dan barang suatu yang majhul seperti berubah alat dengan takdir seperti putih dan hitam, maka dikira-kiranya ia dengan pindah falakiyah daripada nupahnya. Wallahu a'lam. Dan menyebut musannif daripada setengah itikat nambang sesamia dengan katanya, wa bistina bindil kabair tufaru sabairun wada al-wudu'u yukaffiru. Wajib pula atas tiap-tiap orang mukallaf itu mengiktikatakan. Apa yang wajib diiktikatakan oleh orang mukallaf? Bahwasanya hisab itu sebenarnya tiada dalam hak itu syak, dalam kebenaran itu ada keraguan. Maka wajib pula mengiktikatkan bahwasanya kejahatan kepada Allah Ta'ala itu dibalas dengan misilnya, semisalnya, dan kebajikan kepada Allah Ta'ala itu dibalas ia dengan dibanyakkan dengan fadlullah subhanahu wa ta'ala. Jadi kebaikan, sehalus-halus kebaikan itu dibalas. Kejahatan keituan, sehalus-halusnya kejahatan kepada Allah itu akan dibalas. Dada nang kembal hukum tu dada, kada.
Anak siapakah, keturunan siapakah bila melanggar hukum Allah dibalas? Ini keadilan Allah. Kalau bertimpak anak si anu, keturunan anu kada dihukum karena salah menggawi nang dimurkai oleh Allah, nang dilarang oleh Allah. Orang tuh ini berpikiran, wabil khusus orang non muslim itu menganggap Tuhannya orang Islam itu ada adil, ya kan? Apalagi kita orang jahil ini, maka sudah Allah nyatakan wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Bilanya salah tetap salah, jangan dibujulakan. Nangaran salah tetap salah. Siapakah orangnya binya salah tetap salah. Kalau inya hak ya tetap hak walaupun itu datangnya dari kekanakan. Kekanakan memandir tapi hak itu benar, kita wajib menerimanya. Orang yang berpangkat, orang yang berderajat, orang yang berkemuliaan, amunnya salah tetap salah. Kadang-kadang dibadakan jujur. Jangan dianggap sebuah kebenaran. Jadi jangan timpang. Kalau keadilan itu pokok rata, pokok rata. Nah, mana ukurannya? Ukurannya syariat. Aturan-aturan yang sudah Allah tetapkan itu berlaku kepada seluruh pihak. Nang Tuhan, nang anu, nang mulia, nang jabat tetap sama. Nah, mendapatkan aturan itu ditaklif oleh syariat, ditaklif oleh syara, dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan perintah sidin, menjauhi sidin. Kalau orang itu melanggar larangan sidin karena kau dibenarkan tetap salah. Nang mana aja orangnya. Jadi kesalahan itu jangan ditutupi dengan sebuah keadaan, misalnya kedudukan, pangkat dan jabatan, ataupun karena keturunan, kemuliaan. Jangan. Ini akhirnya kena orang stigma orang, seolah tidak ada keadilan. Ya. Jadi bila siapa yang melakukan keburukan, itu akan dihukum oleh Tuhan dengan semisalnya. Orang yang melakukan kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah walaupun itu kecil kebaikannya. Jangan, ujar guru Bahari, jangan anggap enteng sebuah kemaksiatan. Kita pada tahu kemaksiatan yang mana yang kita lakukan itu yang sangat dimurkai oleh Allah. Jadi nangaran kemaksiatan itu, nangaran kedurhakaan itu digadabi oleh Allah, dimarahi oleh Allah. Allah marah, Allah sari, Allah murka. Setiap yang dimurkai oleh Allah itu kada akan ada kebaikannya di situ. Maka jangan sampai kita mengentengkan sebuah hukum Tuhan. Ada yang kebal dengan hukum Tuhan. Kayaknya dihisap pada tangan kita ini. Allah Akbar. Suruh bayinya kena harus saya dulu. Enak. Kopi. Alhamdulillah. Makan roti giping tak? Giping. Karena pemati gipingnya nang muka belakang, karena open di mukanya karena panas, belakang karena kalau giping adanya, cakainya agak harus di bawah aja, bambung ke atas gambung adanya.
nih ngarannya bila nong tina lempeng tina lebar lempeng bilanya nang itu ngarannya gepeng tak aja dimakan lah gepeng katanya diletakkan sambil kita terus akan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Dan wajib pula dikatakan bahwasanya dengan menjauhi dosa besar itu dimaafkan sekalian dosa yang kecil. Itu wajib keyakinan kita. Ini kita nih tapampah ditatapakan Tuhan nih diskenariokan Tuhan. Nah, kita ini berjalan, kita ini menjalani kehidupan dipampahkan Tuhan ke dalam satu keadaan yang mana keadaan itu kita dihadapkan untuk bisa melakukan dosa besar. Nah, kalau orang yang biasanya bisa satu ketika orang ini tidak berada, banyak banget sekali kebutuhan itu banyak banget, perlu banget duit. Pada satu ketika, satu saat ini dihadapkan dengan satu keadaan, satu waktu, satu masa, satu saat, satu ketika ditemukan dengan tuyukan duit, imma dalam jabatan atau imma amanah yang dititipkan kepadanya, atau ia menemukan duit yang bukan haknya. Maka duit ini banyak, bukan sedikit, setas duitnya, habang pulang, bakabetna betulis 10, bejaret pulang, 10 abad tiga. Susunannya 10 pulang nang bakabet dan nang 10 berikatnya 10 pulang semiliar nih duit. Dan keperluan ini banyak benar, keperluan suami banyak banget. Nah, apakah ketika kita dihadapkan oleh Allah dengan kondisi seperti ini kita mengambil yang bukan hak kita? Nah, ini ujian keimanan, keyakinan bahwasanya Allah itu Maha melihat, Allah itu Maha mendengar, Allah itu Maha mengetahui apa yang kita perbuat. Taatkah kita kepada Tuhan yang Maha segala-galanya ini, atau kita bermaksiatkah kepada Tuhan? Kalau iblis ini bujuki, setan ini gampang, ambil aja dulu, talang aja dulu, pakai aja dulu. Menikam kada membayar gini, minta ampun. Sampai jangan salah dosa ikam, Allah ampuni aja, Tuhan tuh Maha Pengampun. Bisikannya ada penting ini kesempatan kada datang 2 kali. Mun ikam dia takkan ini tak ikam. Bisa kurang nih menutuinya aja. Bisa kurang nih nang mengarahkannya, bisa kurang nama makainya nih. Ayo. Ujarnya, aku takut kepada Allah, aku takut dengan murka Allah, aku takut dengan siksa Allah, aku takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada bapak jadinya, biar hidupku susah, biar hidupku banyak kebutuhan, tetapi kalau bukan hak aku akan tidak ambil. Ada mengambil apa? Disusupi orang nah, pada biasanya ambil nah, ada di sini. Ada tuh Pak, pasal dikitan bisa juga ada, macam-macam baju ada ya, ada pasal dikitan, banyak sekali jadi ada tipe ujuki orang duitnya ada tapahan kan mampan mentol lamaninya ini. Nah diujuki orang kunci pulang, kunci rumah lawan isi-isinya. Nah, tatap sidin kada menggugut, ujuki orang pulang
remote mobil lawan bibi-bibi kabinya STNK-nya. Nah, motor kan ada di sini, pandadaan motor hujan bepanas, hari musim hujan kayak ini, orang beri ijab jujur. Tapi tujuannya sudah naik, ampun bukan hak sidin. Kada sidin ambil. Nah, dibawakan pulang harim, tahu di harim? Nah, ancoy, oncoy. Nah, dibawakan orang. Nah, mulai nang cimok sampai nang gadur. Nah, bawakan orang. Nah, gambarnya nah, biodatanya, nah, profil orangnya dibawakan pulang, diputarakan pulang di hadapan. Udah kayak peragaan busana itu, ling tinggal nunjuk aja. Oh mana ini? Titik di ukai. Titikan liu. Kada aja sidin apa? Kada itu Pak. Allah melarang ini, Allah melarang aku kada. Hidup satu mat aja. Uji si iblis siap menang tahu. Ini kamu di rumah kada tahu. Anak kamu kada tahu, inantu kamu kada tahu, keluarga kamu kada tahu, dan anak kamu kada tahu, kamu jangan tahu lawan nang ini nih. Yang mana aja mereka minta ampun, apa jadi usaha kayak ini, ika minta ampun ya ampun nih. Tuhan sudah menyatakan hukum zina itu rajam bagi orang yang pernah berkeluarga. Kenapa lagi menghiasnya ini nih? Ini dosa gana, mencultan dosa gana, menerima sugukan dosa gana. Tahan sidin nih, menahani ujian yang kayak ini, kada mau melakukan dosa gana ini karena takut dengan Allah. Otomatis nih kita wajib keyakinan dosa-dosa halus itu rontok. Kada sama istighfar sih deh. Cuma kalau ma'arif di dalam lembah kesempatan untuk melakukan dosa besar. Ada waktunya, ada kesempatan untuk melakukan dosa besar itu, dan tidak ada yang dapat mengetahui selain padainya dengan Allah. Ya tuh sidin kada mau karena takutnya kepada Allah. Nah, kita wajib meyakini dengan meninggalkan dosa besar, nah itu dosa kecil dapat dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini etikatnya kita. Nah, tanpa keyakinan menjauhi dosa besar itu dimaafkan sekalian dosa yang kecil, dan datang mengambil air sembahyang itu menjadi kafarat akan dosa kecil. Jadi orang menjauhi dosa besar tadi, dosa-dosa halus dimaafkan oleh Allah. Orang yang berwudu itu menjadi kafarat bagi dosa-dosa halusnya. Akan ini jadi kafarat, penebus bahasa kita. Ini misalnya iki berwudu, nah tuntung berwudu, lah maka ini menjadi kafarat dosa-dosa halus iki. Kafaratnya dosa-dosa halus ya berwudu. Ada sidin ini wudu ada, nah wudu ada, banyak banget dosa, cuma pas tatimpa di hadapan ini kesaat waktu nang kawas sidin melakukan dosa besar, itu tidak ada nang tahu lain pada sidin lawan Allah. Kada mau sidin menggawi dosa besar ini dimaafkan dosa-dosa halus ini. Yang dosa gana tetap juga mesti bertaubat, ya, melakukan dosa gana. Yakni arti hisab itu mengiringi, mengirai Allah Ta'ala sekalian amal hambanya, dihitung, dikira-kira, baik keadaannya atau baik keadaannya atau jahat.
sebelum lepas daripada padang mahsyar. Memang ambil surat amalnya dan dalamnya itu 3 kaifiat. Dalamnya ini nih 3 kaifiat. Pertama, bahwasanya Allah Ta'ala itu menjadikan dalam hati mereka itu ilmu nang daruri. Halnya mengetahui mereka itu dengan sekadar kira-kira amalnya baik keadaannya atau jahat keadaannya. Ini Allah andaki kita nih di diri seseorang, di hati seseorang mengetahui akan sekadar kira-kira amal baiknya dan amal buruknya diandaki Tuhan ilmu pengetahuan lawan orang nang di mahsyar ini tadi nih. Nah kayak itu aja hisabnya tuh di kaifiat yang pertama. Tiba-tiba berpengetahuan aja Allah tahuakan, amal ikam kayak ini, banyak amal baik ikam kayak ini, amal buruk ikam kayak ini, ditahuakan oleh Tuhan. Dan kaifiat yang kedua itu bahwasanya Allah Ta'ala itu berkata atas mereka itu dengan sekadar kira-kira amalnya. Dan yang ketiga, dan kaifiat yang ketiga itu menjadikan Allah Ta'ala suara yang mengkabarkan ia akan sekalian amalnya dalam lubang telinganya tiap-tiap manusia dan jin dan barang sebagainya. Nah ini ada yang kayak ini juga nah. Allah menghabarkan, Allah menjadikan suara yang menghabarkan ia akan sekalian amalnya dalam lubang telinganya. Di lubang telinganya ini mendengar suara menghabarkan amal ikam ini. Udah kita pakai handset ala nang Android dah, Android ya, banyak kocak di telinga kan betarikannya berapa kata. Cuma bila kurang setrumnya error bisa menyumpahinya. Oh benar, jadinya. Oh mana aja guru bina harapnya nih nang anak di taringan itu bahasa guru kayak itu padahal sako cis aku kemudian tuh isi aku cuma mau dikayak bahasa plastik nih tuh mau benar ada mau lagi bersuaranya nang kayak ini diadap dijadikan Tuhan suara di mana di lubang telinga kita mendengar kabar-kabar amal-amal kita nih. Menang kayak kita di sini nih misalnya, nih misal kayak kita di sini perhitungan nih, mungkin di sini nih tunggal lingkungan, catatan amal ikam ini, lambat banget siapa, ya kan? Tapi pun sudah dijadikan suara di telinga ini, masing-masing mengetahui amal baik amal buruknya. Suara diandalkan di telinga, dijadikan di telinga dan dengar telinga kita. Ini ada kaifiatnya nangka ini. Maka baik manusia atau jin dan barang sebagainya, maka kaifiat yang ketiga itu terlebih afdal daripada kedua yang di atas tadi. Maka dengan demikian itu yakinlah hatimu bahwasanya Allah Ta'ala itu mengira-ngira ia akan sekalian amal hambanya atau menghisab sekalian amal hambanya dalam sekejap mata. Nah, sekejap mata habis dah, habis. Nah, kayak itu tak kita yakin hati kita nih yakin bahwasanya Allah menghisab sekalian amal hambanya dalam sekejap mata. Seperti firman Allah Ta'ala, innallaha sari'ul hisab. Innallaha sari'ul hisab. Cepat banget Allah Ta'ala itu menghisab. Nah, Allah Ta'ala ini cepat benar. Segera mengira-ngira atau menghisab sekalian amal hambanya. Sadar bahwasanya sekalian manusia dan jin telah bersalah-salahan ia dalam hisabnya.
Jadi manusia lawan jin ini lain-lain mungkin dalam hisabnya. Nah, dan setengah manusia itu terlebih segera, terlebih lakas, setengah juga. Artinya sebagian, dan setengahnya itu terlebih raha. Nah, lebih santai. Ada yang segera banget, ada yang santai. Paham kan? Ada yang cepat benar, sekejap aja, kejap mata tok, selesai hisabnya. Makanya ada berdoa, semoga Allah memasukkan kita dalam surga bi ghairi hisab, sekejap mata tok. Nah, Allahumma ja'alni hisaban yasira. Kan doa kita tuh ketika kita membaca surah A'la, iman yang membaca atau mendengar. Nah, kita membaca tak suhubi Ibrahim wa Musa itu kan sabes amunnya nang sedana nang terakhir tak inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Kan disuruh berdoa tuh, Allahumma sibni hisaban yasira hal ataka hadithul ghasyiyah. Nah, ketika terakhir ini dibaca oleh si imam, dibaca orang waktu berjamaah sembahyang ataupun di luar sembahyang, kita baca ayat ini hal ataka hadithul ghasyiyah nih, kita baca sampai inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Karena kita pada taat akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau ini sudah dihisab nih, aku meminta Allahumma sibni hisaban yasira, ya Allah mudahkan hisab ulu dengan hisab nang yasir, hisab nang lakas, hisab nang cepat. Minta, insya Allah merancak minta, dijadikan Allah aja, tetapi minta juga. Nah, minta. Nah, jadi ada yang segera tadi, ada yang yasir. Nah, kemudian ada juga yang rahah, yang santai. Nah, santai hisabnya. Nah, dan lezat. Nah, santai, gembira, nikmat. Nah, lezat nih. Dan setengahnya itu terlebih sangat masyakat. Ada juga yang sebagian kena dihisabnya itu ngalih benar, sulit banget. Kita aja antrian anak masuk ke airport tuh lah. Ya Allah lah, sampai ke pending terbacol, ya kan jadi juga. Aduh sakit gitu. Mulai Banjar ke Jakarta aja ke Surabaya, pokoknya bila masuk ke bandara, iya sudah ke pending di bajolnya, ada hisapnya, ada pendeteksi sensornya. Nah, penting besi, pacol jadinya. Sepatu ada besinya, pacol. Salawar ada besinya, luloi. Ayo. Ya Allah, imun kita di sini, imun sudah keluar negeri itu, ya Allah, wani 10 kali, nah, wani 10 kali. Ada guru lah, dari sini ke doa, ke Riyadh, nah, doa nih, ke Dubai ke Riyadh hendak ke Madinah, 7 kali nggak ada hilap guru beli. Roh, maju ke sini. Hati untuk jauh, mundur. Ulik pula. Asal ada lagi sudah masuk belakang. Roh. Guru bersandar salop nang kalau bersepatu kan selop sepatu tuh, mukanya betutup biasanya kan itu nang udah dipakai. Di higanya ini ada besi di higanya.
tatap aja guru besabat slot tadi. Tapi apa lagi ini nang ada wasi di awak nih. Anda beli pedagang gigi palsu ya kada ada juga guru kan. Caranya begigi palsu itu bunyi juga gitu. Nah, untung aja paham sedikit bahasa orang sana, gimana kan bahasa pasaran deh. Jadi boleh sok pulang habis pas langsung buat habis tuh bang udah berjalankan anak baju jas pacul kopiah pacul sisa tapi lawan baju itu baju ini kan modern ada yang kayak anu tuh besi juga sini pacul dulu pacul juga baju itu siasa baju kaos oblong tapi sekarang ada lagi juga besi ini ada berjalan tatap roh jadi ujian Haji Bambang guru kita nih mungkin ada disuruhnya bersandar saja ada dulu ada besi ini ada besi maka satu umat lagi penerbangan caranya lama-lama sedikit baik-baik tinggalkan pesawat Tuhan mangan menang kayak gini lih di Sabtu kita membayangkan palu likir kada cukup syarat kau dia masuk hisapnya belum tuntung perhitungannya belum selesai kada apa kita sini antri di bandara kan tapi panjang itu panjang menunggu empat pak wani empat pak nah jalannya ngek kayaknya nah betali aja nah putar empat pak aja gurunya ada jadi nang ada pun kita ni mahirma akal asalnya tali itu kayak tali rambut Jepang rapia aja kau aja disusupi lakas kalau nak suruh gitu nih bebayar tak masuk tunggu jadinya habis tak butuh situ mangkal pendian kita nggak di kampung mahir mun tali nang kayak ini kandang ya kalau jadi susupi ya kalau masuk kayak nah udah habis tak muncul maka perkiraan seorang parak sudah sampai ada kawan juga buat nafsu ini nafsu nak lakas sampai di muka makanya coba di imigrasi aja nah ya Allah mahadang itu 2,5 jam mahadang hisap nih itu aja orangnya ya Allah ada kawan sabar dan tipak dunia tuh kayak ini nih kayak nah akhirat mulai awal manusia hidup anak cucu Nabi Adam sampai manusia terakhir hidup di atas permukaan bumi semuanya menunggu giliran mau kita nang kayak ini di dunia aja nang ligir paruh deh nang kayak ini di dunia aja hanya kita berpindah benua asalnya benua kita Indonesia berpindah ke negara lain lubuk, lain benanang, lain benua, lain kebiasaan, lain cara teknis dan sistematis. Kadang-kadang kita harus manut aturan orang. Nah jadi aturan akhirat kena, kayak apa? Itu hanya Allah kena ampun tataan kada dan kada tunduk semua patuh dengan apa nama Allah tetapkan. Hisab Tuhan ini pasti terjadi kada kau berindah kita sadar dan dalam kabar bahwasanya 70.000 orang itu masuk dalam surga tiada dengan hisab. Tak ada hisaban. Dan arti nama sayiat itu barang yang dicela oleh syarak di dalam dunia dan dapat siksa dalam akhirat.
Itu sayiat ngaranna, keburukan. Dan arti nama hasanat itu barang nang dipuji oleh syara di dalam dunia dan dapat pahala dalam akhirat. Atas kata setengah ulama dan telah tersebut maknanya. Lalu ada yang bertanya betapa sebab dinamai sayiat yakni kejahatan dan betapa sebab dingarani hasanat. Kenapa mati? Kenapa sebabnya mati dingarani sayiat? Kenapa sebabnya mati dingarani hasanat? Nah, lalu Jarsidin sebab menjadi duka cita bagi orang yang mempunyai sayiat ketika melihat dia, dan sebab menjadi sukacita bagi orang yang mempunyai hasanat ketika melihat dia. Dan hasanat itu dibanyakakan ia pahala dengan fi'lullah, dengan fi'il Allah Ta'ala daripada 70 sampai 700 dan sampai 70.000 dan sampai Masya Allah. Kadang-kadang dengan kawan Masya Allah aja lagi, Masya Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Dan sayiat itu dibalas dengan misalnya. Misalnya tuh Pak, satu balasannya itu sayiat keburukan. Amuninya hasanat, nah mulai dibalas menjadi 70. Nah, daripada 70 sampai 700 sampai 70.000 ratus. Berapa 70.000 itu? Nah, dan sampai bigairi hisab. Nah, Masya Allah tadi teh tasarah sidin aja, Masya Allah la quwata illa billah. Mun sudah sampai ke Masya Allah ini pada kauliran lagi. Nah, sebaliknya pula amunnya keburukan satu dibalas satu, tapi jangan dianggap enteng pembalasan satu ini tadi. Sakitnya subhanallah. Kita sering mendengar yang paling ringan siksa neraka itu adalah memakai terompah, memakai sandal jepit neraka. Itu paling ringan dalam hikayat siksa neraka. Siksa neraka yang paling ringan memakai sandal neraka. Jadi hukumannya ini si A atau si B ini diculupkan sandal neraka tadi di telapak betisnya, imbah diculupkan, nah otaknya ini menggurak, mendidih kayak baju panas. Saking panasnya sandal neraka ini bebaya diandak di telapak betis kada parut lagi nang menggurak, otak menggurak saking panasnya. Awalnya kita lagi membayangkannya sakitnya nih siksa neraka. Inya orang ini kada tapi hendak mendengar kisah-kisah ajab neraka, lalu kada takutan bermaksiat lawan Allah nih ini. Menganggap enteng maksiat kepada Allah, menganggap enteng perbuatan buruk itu di sisi Allah. Ini harus berimbang mestinya. Di satu sisi kita takutan benar dengan azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala, di sisi yang lain tetap kita berharap akan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan ampunannya aja diharap, takutannya siksanya ada. Ini nih nang koler baampih maksiat tuh ya ini nih. Nah, nya kabar nang anu aja Tuhan itu tawab, Tuhan itu gafur, itu nang maksudnya ketika Anda tergelincir segera bertaubat, segera minta ampun. Kenapa disuruh mengulangi, Bang? Kenapa timbul pengulangan? Karena kurang mendengar informasi mengenai kabar yang dikisahkan oleh Nabi tentang pedihnya siksa neraka. Lalu sawani asawani itu padahal ini kalau ini yang dihabarkan Nabi paling uyuh orang ahli neraka disiksa memakai sandal neraka menggurak otaknya.
parutnya pecah tambur saking panasnya. Kayak apa siksa yang lain yuk? Kalau ini paling uyuh. Rasanya na penjara mana aja yang ada di dunia ini paling dihantam, ditinjak, dipukul, ya kan? Ada danang memakai sandal, menggurang otak, kan ada di dunia hukum yang paling ada. Ini memang mengira-ngira, bayang-bayangkan kayak panjaranya sakit nang di dunia ini, apalagi panjara neraka Allah Ta'ala. Ini nih rancak-rancak didengar jadi takutan juga lawan siksa Tuhan. Maka hidup kada salawasan di dunia, mati aja toh. Belinya mati bertemuan aja tuh, ini kada bertemuan. Imma masuk surga atau masuk neraka, itu pasti deh. Nya kada ada nang di antara dua itu, antara surga dan neraka, kada ada awang-awang tuh, ada gentayangan tuh, ada. Hanun sudah tahu nang kakak ini nih, kenapa lagi kita nih berumur sudah, ayo coba dipikirkan. Nabi itu umur sidin hanya 63 tahun. Itu sudah Nabi padahi. Nah, kadar umur umatku itu lah biqadri, dengan kadar umri, dengan kadar umurku. Nah, baina sittin wa sab'in, di antara 60 sampai 70 itu kadar kebaikan umatku aja Nabi. Hitung aja lawan di kita, umurku ini sampai setengah abad sudah. Ada umurku lebih pada Nabi sudah. Nabi itu kalau ukuran umur tahun Masehi itu 61 tahun aja. Kalau ukuran hijrah Nabi 63, karena per 30 tahun. Nah, kalender Masehi dan Hijriah itu selisihnya setahun. Ini misal Anda lahir tahun 70. Nah, sekarang tahun 2023. Amun 70 ke tahun 2000 itu orang ini berumur sudah 31 tahun. Mbak 70, 80, 90 ya kalah. Nah, jadi amuninya sudah ke tahun 2000 orang ini berumur sudah 31. Per 30 tahun 31. Nah, sekarang orang berumur di KTP-nya umurnya dihitung 61 tahun, sama sudah umur dan umur Nabi. Berarti umurnya 63 tahun. Amun KTP kita, identitas, nah akta kelahiran kita, lahir kita, nah sampai hari ini berumur misalnya, nah 60 tahun itu umur hijriah kita 62. Nah, belum berumur 40, udah hanya 42 aja. Mun 42 itu jelas sudah 43 setengah. Udah kepala 4 itu sudah masuk setengah, datang setengah tahun. 30 setahun sudah. Jadi berapa umur aja? Ayo umur 60 aja, 62 toh. Berapa umur aja? 30, 31 tuh umurmu. Berapa aja umur? 45. Kadinya 45 apa? Nah, berapa tuh? 46 setengah. Betul 15 tahun kalau tambahannya mau 45 tah daripada 30. 30 tambah 15 45. Nah, berapa umur aja? 45, lain 45, 46 setengah. Jadi jangan bapak dah banu, bapak dah batu hatu bujur. Anong aja masih 17. Tabalik sekalinya. 7. Wah,
Tapi sini tak ada satu di muka pada dulu, padahal 7 lawan 1. 7 1 umur teman balik. Mau 17. Allah mati kalau ini jangan ada nang awet kalau di dunia ini ada nang kekal abadi yanto Tuhan sudah awak pun tanah sudah para kon mati sambatan bertambah sudah nah kai nini ayo kawalin nang pada hanom kawalin pada anak kan jauh banget lagi mati bila disambat kai itu kohon sampai kai itu tak tahun dulu sudah bila sampai kai itu kan dia lawas mati oh ya nang anak apa lagi cuma batu kai ini juga dah menjual kai dalam biar lawan kai berjalannya jangan dikeau kai napa kai aja kiau aja napa pengucok berjalan aja ujur orang asal kai ini yo maju maka ujungnya akun yang pelangungnya diberi sidin 100.000 jika jual bila berjalan ke orang banyak kena ngiau kai ini nah kai beri 100.000 lalu ada kisah ini berarti kejadian tau lah kejadian arti kejadian itu terjadi di dunia nyata. Aduh sah, amun liur anom tuh ada bapak, tuh sah aja, ayo kita lah. Nih misalnya guntur kita lah, umur kita ini setengah abad sudah lah. Nah jalur liur anom itu ada juga masalah, karena liur ini pengertian kan kebutuhan. Awak kita boleh Tuhan. Cuma mau liur anom ada bapak, kan liur anom nyaman aja mancok masih nyaman ya lah. Nah makan ketupat masih nyaman kan gitu lah, makan nasi sup masih nyaman. Nah ada tapi nyaman tuh kan makan kacang tapi kan bagi lagi nang kayak guru nang ada nyata nyaman lagi makan kacang nang mana kah di warna kacang nang sangrayan nang luar biasa berbeda tandak pacah bari biasanya tak anak diilat aja kunyuk-kunyuk tambur kacangnya misalnya saking nyamannya tuh saking bagusnya nah apa ngarannya sangrayannya kan di sangrainya tuh tatap menyakiti ke gigi juga tidak tuh kita kan apa lagi main bola aja lagi kacang dalam muntung tuh ukur ke sini kadang pecah ukur ke sini kadang pecah ada lagi giginya anak ke sebelah kiri kadang mau mengapor kadang kau anak ke sebelah kanan kadang kau mengantip gusi pada gusi bertamu mau lagi mau pecah kacang ada gusinya yang berdarah ayo sudah nih ciri kita nih pacang guling sudah sambat orang kai sudah nininya sudahnya kai nininya mengial nih umumnya ampih akang ayam kai juga kai ayo masih aja kainnya sepanjang aja lagi umur ingat dong mati ini apa penjual sudah ayo nah ini kita tamui pakan pacangan hisap ini karena bakal ada tatamu akan hisap ini ya Allah dengan kita ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan kehidupan kita ini sampai kita dimatikan oleh Allah pada dalam keadaan beriman dalam keadaan Islam amin Allahumma amin Allahu a'lam bishawab ya Allah ya Tuhan kami memohon kepada Engkau ampuni dosa kami ya Allah ampuni dosa ibu bapa kami ya Allah ampuni dosa guru kami ya Allah ampuni dosa istri kami ya Allah dosa suami kami ya Allah dosa anak cucu kami ya Allah dosa sahabat-sahabat kami ya Allah jiran-jiran kami ya Allah tetangga-tetangga kami ya Allah dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat kaum mukminin dan mukminat ya Allah istiqamahkan kami di dalam bertaubat istiqamahkan kami di dalam beristighfar kepadamu istiqamahkan kami di dalam berzikir kepadamu istiqamahkan kami di dalam bersalawat kepada nabimu istiqamahkan kami di dalam menuntut ilmu ya Allah kami memohon kepada Engkau berkah Nabi Engkau Muhammad berkah keluarga Nabi Engkau
berkah guru-guru kami ya Allah, dan berkah kedua orang tua kami ya Allah. Matikan kami pada taat dalam keadaan husnul khatimah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Minta halal, minta ikhlas, minta ridha, ampun, maaf zahir batin dunia akhirat. Usikum nafsi bi taqwallah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya